Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Damiria Siregar, dosen program studi Diploma 3 Kesekretariatan, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Berikut ini merupakan video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran, sertifikasi dosen, SMART, periode 2 tahun 2023. Dalam video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum menjelaskan tentang materi kuliah pengantar manajemen, berikut merupakan hal-hal penting yang harus saya sampaikan terkait mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, yang kedua capaian pembelajaran, yang ketiga tujuan mata kuliah, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima buku referensi yang digunakan, dan yang keenam metode pembelajaran. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pengantar manajemen ini merupakan mata kuliah dengan bobot 3 SKS, termasuk dalam rumpun mata kuliah wajib pada semester 1 dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah pengantar manajemen ini, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membantu mahasiswa dalam memperluas pengetahuan tentang manajemen, baik dari teori, konsep, dan proses, teknik dan mekanisme manajemen untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam penerapan konsep-konsep manajemen. Mata kuliah ini membahas berbagai praktik dan konsep-konsep manajemen yang kompleks, dinamis, selalu mengalami perubahan, dan bersifat global. Pembahasan ditekankan pada pendekatan fungsional atau proses terhadap studi manajemen. Materi pembahasan mencakup semua fungsi dan kegiatan penting manajemen. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau leading, dan pengendalian atau controlling, yang memberikan kerangka atau framework untuk menganalisis dan memahami sifat dasar pekerjaan dan keberhasilan manajerial. Kemudian selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pengantar manajemen adalah sebagai berikut. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam bidang manajemen. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam menggunakan konsep-konsep dasar manajemen untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, mahasiswa terampil dalam mengatur sumber daya yang dimiliki untuk suatu tujuan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan keahlian dalam bidang manajemen. Selanjutnya adalah tujuan mata kuliah. Adapun tujuan dari mata kuliah pengantar manajemen ini adalah yang pertama, untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentang konsep dan aplikasi ilmu pengantar manajemen. Yang kedua, menguasai aplikasi fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang keempat, penguasaan konsep, teori, dan perangkat analisis agar mahasiswa memiliki pemikiran dan kemampuan analisis yang tinggi untuk menelaah masalah yang kompleks dan mengevaluasi dampaknya pada suatu organisasi atau perusahaan. Dan yang kelima, mahasiswa dapat menghubungkan teori dengan perangkat analisis dan pemecahan permasalahan. Berikut langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusannya. Yang selanjutnya adalah tentang materi pembelajaran. Adapun mata kuliah pengantar manajemen ini akan dilaksanakan dengan total 16 kali pertemuan, di mana terdiri dari 14 kali pertemuan dan 2 kali sesi ujian, yaitu ujian tengah semester
dan ujian akhir semester. Berikut ini adalah materi-materi pembelajaran dalam mata kuliah pengantar manajemen, yaitu pendahuluan dan ruang lingkup pengantar manajemen, sejarah perkembangan ilmu manajemen, budaya dan lingkungan organisasi, tanggung jawab sosial dan etika manajerial, perencanaan, manajemen strategis, manajemen dan tantangan manajemen di era industri 4.0, kemudian ujian tengah semester, kemudian pengorganisasian, merancang struktur organisasi, mengelola sumber daya manusia, kepemimpinan dan komunikasi, kepemimpinan dan motivasi, pengendalian, sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif, dan ujian akhir semester. Adapun buku referensi yang digunakan dalam mata kuliah pengantar manajemen ini ada 2 buku, yaitu yang pertama buku Stephen P. Robbins dan Mary Coulter dengan judul Manajemen, dan yang kedua buku referensi yang kedua yaitu buku Manajemen oleh James A.F. Stoner. Berikutnya adalah metode pembelajaran dalam mata kuliah pengantar manajemen ini. Adapun metode pembelajaran dalam mata kuliah pengantar manajemen akan disampaikan dengan teknik DIA, yaitu delivery, interaktif, dan assessment. Adapun metode ataupun model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah pengantar manajemen ini yaitu student center learning, di mana model pembelajaran yang menitikpusatkan peserta didik atau mahasiswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Dan yang kedua yaitu problem based learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan keaktifan seluruh peserta didik atau mahasiswa untuk selalu berpikir kritis dan terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun tata cara perkuliahan nanti yang akan dilakukan yaitu dengan yang pertama ceramah interaktif, yang kedua tanya jawab, kemudian studi kasus, diskusi kelompok, presentasi, dan kuis. Dan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen ini akan disajikan melalui Google Classroom dan juga melalui e-learning Universitas Sriwijaya. Selanjutnya adalah pembobotan nilai dan evaluasi yang dilakukan dalam mata kuliah pengantar manajemen. Adapun pembobotan nilai dalam mata kuliah pengantar manajemen ini terdiri dari 3. Yang pertama ujian tengah semester dengan bobot nilai 35%, dan yang kedua ujian akhir semester atau UAS dengan bobot nilai 40%, dan yang ketiga adalah tugas-tugas kuis kehadiran dengan bobot nilai 25%. Adapun kriteria nilai A atau sangat baik adalah apabila peserta didik atau mahasiswa mencapai nilai 86 sampai 100, kemudian nilai B atau baik apabila mencapai nilai 71 sampai 85,9. Adapun nilai C atau cukup yaitu apabila mendapatkan nilai 56 sampai dengan 70,9, dan nilai D atau kurang apabila mendapatkan nilai 41 sampai 55,9, dan nilai E atau sangat kurang yaitu untuk nilai 0 sampai dengan 40,9. Demikianlah penjelasan saya terkait mata kuliah pengantar manajemen. Selanjutnya akan disampaikan video pengajaran mata kuliah pengantar manajemen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, pada hari ini kita masuk di pertemuan 10 mata kuliah pengantar manajemen ya tentang mengelola sumber daya manusia. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan seluruh mahasiswa untuk mengisi terlebih dahulu absen di e-learning-nya masing-masing. Silakan isi absennya. Baik, ya, sudah mengisi absen semua, ya.
Oke, nah sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, ya masih ada yang ingat dengan materi kita di pertemuan sebelumnya, pertemuan 9? Masih, Bu. Oke, silakan Karel. Tentang struktur organisasi. Benar sekali. Ya, jadi materi kita di pertemuan 9 itu adalah tentang struktur organisasi. Jadi materi pertemuan 9 itu masih erat kaitannya dengan materi kita pada hari ini, yaitu pertemuan 10 tentang mengelola sumber daya manusia. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi tentang bab pengelola sumber daya manusia ini, Ibu jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi kita pada hari ini. Yang pertama, nanti kita akan mengetahui, ya, memahami tentang mengapa proses manajemen sumber daya manusia itu penting. Ya. Yang kedua adalah kita akan membahas faktor lingkungan apa yang paling berpengaruh dengan proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan bisa mendeskripsikan apa itu analisis pekerjaan atau job analysis. Yang kedua, kita akan bisa menjelaskan tentang deskripsi pekerjaan atau job description. Yang ketiga, kita akan membahas tentang spesifikasi pekerjaan atau job specification. Ya, jadi ini adalah tujuan dari materi pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan 10 tentang mengelola sumber daya manusia. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, ya. Jadi ini kita mulai masuk ke materi nih, ya, tentang manajemen SDM. Sebelum kita masuk ke isi materi kita pada hari ini, udah dibaca semua materinya ya? Udah. Oke, baik. Ibu mau tanya, ya, kalau udah dibaca semua, ada yang punya pendapat mengapa SDM itu penting bagi sebuah organisasi? Ada yang punya pendapat? Oke, coba silakan apa? Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pentingnya sumber daya manusia itu segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia yang dapat dimanfaatkan secara pribadi ataupun individu dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Ya, benar sekali ya jawaban Atta. Jadi SDM itu merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah organisasi sehingga harus kita kelola dengan cermat, ya, sejalan dengan kebutuhan organisasi. Lihat di sini, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan individu-individu, ya, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Jadi individu, karyawan yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan, yaitu merupakan modal kita untuk mencapai tujuan dari organisasi tadi. Ya, SDM adalah aset yang harus kita kelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Next, ya. Di sini kita akan membahas pentingnya manajemen SDM, ya, masih materi lanjutan, yaitu tentang sebagai sumber signifikan bagi keunggulan kompetitif. Ya, SDM itu menjadi manusia yang bernilai superior bagi para pemegang saham, khususnya karena SDM adalah sebagai orang-orang yang akan melakukan operasional di satu perusahaan tersebut. Ya, kemudian yang kedua, sebagai alat strategi yang penting. Ya, SDM ini merupakan salah satu, ya, faktor terpenting sehingga kita bisa mencapai strategi-strategi yang sudah kita tetapkan di awal. Ya, masih ingat fungsi-fungsi manajemen ya? POAC, ya. Fungsi yang pertama tentang planning, sehingga SDM ini akan kita gunakan sebagai alat strategi untuk mencapai tadi, ya, tujuan kita. Yang ketiga yaitu kita ingin meningkatkan kinerja organisasi, ya, karena sangat mustahil bagi suatu organisasi atau perusahaan itu kita bisa mencapai tujuan organisasi tanpa kita bisa meningkatkan kinerja dari SDM yang kita punya, ya. Jadi itu berhubungan positif. Kalau kinerja SDM-nya bagus, tentunya kita akan bisa meningkatkan kinerja organisasi kita. Ya, di sini ada gambar tentang proses manajemen SDM. Ya, kalau kamu perhatikan di gambar ini mulai dari awal yaitu perencanaan, ya, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama planning, ya, perencanaan SDM. Apakah kita akan melakukan rekrutmen atau dekrutmen? Kemudian kita lanjutkan dengan proses seleksi. Ya, di proses seleksi ini SDM seperti apa yang ingin kita cari, ya, sesuai tentunya dengan nilai-nilai perusahaan, dengan tujuan perusahaan. Kemudian di sini
kita lanjutkan setelah individu tersebut dinyatakan terpilih ya bergabung terhadap organisasi, kita akan lanjutkan dengan proses yang namanya orientasi, di mana individu tersebut atau SDM tersebut akan kita kenalkan dengan organisasi ini apa, perusahaan ini apa, kemudian job desk dia seperti apa. Kemudian kita lanjutkan, kita kasih pembekalan, kita kasih yang namanya pelatihan, ya. Jadi pelatihan-pelatihan yang sifatnya akan meningkatkan skill dia khususnya dalam bidang pekerjaannya atau skill dia secara umum yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan dia dalam menyelesaikan pekerjaan, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan menyediakan keahlian dan pengetahuan yang up to date bagi pegawai. Jelas, kita tentunya ingin mengembangkan SDM, fungsi pengembangan SDM itu ada di sini. Kemudian kita lanjutkan dengan manajemen kinerja. Ya, setelah individu atau SDM tersebut bekerja, tentunya nanti ada yang namanya proses penilaian. Ya, penilaian itulah yang kita sebut dengan penilaian kinerja, sehingga penting untuk dilakukan manajemen kinerja. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan kompensasi. Ya, kompensasi itu adalah proses di mana setelah dia menunjukkan kinerjanya, maka individu atau SDM tersebut berhak untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan penilaian kinerja yang sudah dia berikan atau dia kontribusikan terhadap organisasi atau perusahaan. Kemudian kita lanjutkan dengan kemajuan karir, ya. Dan terakhir adalah di sini kita ingin memastikan bahwa pegawai yang kompeten dan berkinerja tinggi itu ada di perusahaan kita, ya. Nah, di sini ya kita masuk ke materi tentang perencanaan dalam sumber daya manusia, ya. Masih ingat ya fungsi-fungsi manajemen, masih ingat semua? Masih. Nah, P yang pertama itu kan planning ya, perencanaan ya, dimana kita mampu merencanakan kebutuhan SDM yang ada di organisasi kita. Ya, kebutuhan SDM seperti apa, Bu? Apakah posisi kita pada saat ini kekurangan atau kelebihan? Ya, kalau kekurangan tentunya kita harus melakukan tindakan apa? Rekrutmen. Atau kelebihan. Kalau kelebihan berarti dekrutmen. Ingat ya, ada dua istilah tadi ya, rekrutmen dan dekrutmen. Kalau kekurangan kita lakukan rekrutmen, kalau kelebihan kita lakukan dekrutmen. Oke, ya udah bagus semua. Kemudian di sini ini ya, salah satu bahasan yang penting juga dalam SDM yaitu kita harus memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Ya, jadi di sini ada yang namanya demand and supply tenaga kerja. Ya, tentunya kita harus mampu menentukan penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Itu harus balance ya. Jadi jangan sampai perusahaan atau organisasi ini kita kekurangan orang-orang tertentu dengan skill tertentu. Kalau enggak itu bisa mengganggu jalannya operasional. Oke. Kemudian, ini tadi ya yang kita bahas tadi, ada yang namanya rekrutmen, ada yang namanya dekrutmen, ya. Ada juga namanya online recruiting, ya. Rekrutmen itu apa, Bu? Tadi, ya. Kalau rekrutmen itu kita kekurangan, kita tambahkan pegawai baru. Ya, jadi rekrutmen ini proses mengalokasikan, mengidentifikasi, menarik pelamar yang kompeten ke dalam organisasi. Ya, jadi kita ngerekrut dari luar ke dalam organisasi. Sebaliknya dengan dekrutmen. Ya, jadi kalau dekrutmen itu kita mau mengurangi kelebihan pegawai. Itu bisa terjadi, Bu, bisa saja. Ya, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dimana kita harus mengurangi kelebihan pegawai, ya. Tapi seringnya kita melakukan rekrutmen, ya. Kemudian online recruiting. Nah, online recruiting ini seperti yang sekarang lah, ya, lagi marak sekarang. Jadi kita merekrut tenaga kerja tapi menggunakan internet. Bisa jadi kita gunakan website, ya, website perusahaan atau juga jasa-jasa rekrutmen online. Nah, ini tadi ya, ada beberapa sumber ya. Seorang kandidat pegawai yang potensial bisa kita dapatkan dari mana saja. Ya, dari internet. Ya, ada keuntungan dan ada kerugian. Ya, kalau dari internet tentunya jangkauannya luas. Semua orang bisa akses. Tapi kerugiannya bisa jadi karena
semakin banyak orang yang bisa akses, bisa jadi banyak orang-orang yang nggak cocok, ya nggak sesuai dengan skill atau keahlian yang kita perlukan, ya di kelas atau kita sebutnya klasikal. Jadi nanti kalau udah melamar pekerjaan, ikut tes, ya biasanya yang pertama setelah melewati masa orientasi akan ikut yang namanya pendidikan di kelas. Ya, masing-masing perusahaan beda-beda. Ya, ada perusahaan BUMN A katakanlah dia menyatakan 4 bulan. Ada perusahaan BUMN B misal 6 bulan. Ya, jadi kandidat-kandidat tadi yang sudah melewati proses seleksi yang udah dinyatakan lulus tadi, dia akan mengikuti pendidikan di kelas. Ya, diajarin tuh semuanya. Ya, semua fresh graduate tadi diajarin mulai dari A, B, C, D, E, F, G ya sampai Z, apa-apa terkait pekerjaan di perusahaan tersebut. Ya, itulah yang namanya pendidikan di kelas. Diajarin semuanya. Ya, dengan harapan si kandidat yang baru masuk ini tadi atau anak fresh graduate ini tadi dia akan punya bekal yang mumpuni ketika nanti dia sudah dapat penempatan. Ya. Nah, tapi nggak sampai di situ. Ada juga metode pelatihan yang berbasis teknologi. Ya, metode pelatihan berbasis teknologi contohnya sekarang kita udah bisa video conference. Ya, jadi pelatihannya itu kita laksanakan melalui video conference. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa jenis-jenis kompensasi. Ya. Coba yang pertama, tolong dibaca trio. Jenis kompensasi yang pertama berupa gaji. Ya, upah dasar atau gaji. Ya. Yang kedua, ya. Coba Karel yang kedua. Yang kedua apa? Upah dan gaji tambahan. Nah, benar. Ya, upah dan gaji tambahan. Yang ketiga, coba Raka. Pembayaran insentif. Pembayaran insentif. Ya, benar. Ya, insentif. Ya, itu juga salah satu komponen dari kompensasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh pegawai. Ya, berikutnya coba. Ya, berikutnya coba Nadila. Pembayaran berdasarkan keahlian. Nah, pembayaran berdasarkan keahlian. Ya, jadi kompensasi itu juga bisa diberikan berdasarkan keahlian seseorang. Ya, ada yang kita kategorikan fresh graduate, ada juga yang kita kategorikan sebagai pegawai yang pro hire, professional hire. Ya, jadi beda. Ya, kompensasi yang ditawarkan ya dengan antara fresh graduate dengan pro hire pastinya berbeda. Ya, karena keahlian atau skill yang bisa mereka kontribusikan kepada perusahaan juga berbeda. Ya, ada yang fresh graduate, tapi ada juga yang sudah profesional. Ya, kemudian juga yang terakhir pembayaran berdasarkan variabel-variabel tertentu lainnya. Nah, di sini ya, ini ada satu gambar yang Ibu sajikan. Di sini kalian bisa lihat ya tingkat kompensasi dan tunjangan yang mampu diberikan oleh satu organisasi atau perusahaan itu tergantung faktor apa, Bu? Ya, yang jelas yang pertama ukuran perusahaan dulu. Ya, seberapa besar perusahaannya? Ya, sanggup nggak, mampu nggak untuk membayar? Ya, kemudian yang kedua profitabilitas perusahaan. Seberapa profitable perusahaan itu? Ya, kalau semakin profit, ya labanya besar tentunya bisa kasih bonus, bisa kasih insentif dan sebagainya. Tapi kalau perusahaannya sendiri rugi, ya gimana mau bayar bonus kepada karyawan? Ya, kemudian juga lokasi dari organisasi tersebut. Ya, kemudian juga bagaimana manajemennya berpandangan terhadap upah atau kompensasi itu juga penting. Ya, jadi kalau manajemennya sadar ya bahwa yang namanya kompensasi itu penting sebagai salah satu faktor yang bisa meningkatkan motivasi, ya motivasi dari pegawai, ya itu bisa kita tingkatkan. Kemudian dari sini, nah masa kerja dan kinerja pegawai itu juga mempengaruhi, ya yang masa kerjanya udah cukup lama, ya kinerjanya bagus, pasti akan dapat kompensasi yang lebih tinggi dengan yang masih baru, ya. Kemudian jenis pekerjaan yang dilakukan. Ya, tentunya akan berbeda-beda ya jenis pekerjaannya. Ada yang misal yang butuh keahlian atau tingkat kesulitannya lebih tinggi pasti akan dapat kompensasi yang lebih dibanding dengan yang sifatnya misal lebih mudah ya. Jenis bisnisnya ya itu juga mempengaruhi. Kemudian serikat pekerjanya
ya, kemudian juga intensi bekerja atau modal. Itu merupakan faktor-faktor ya yang akan berpengaruh terhadap pembayaran kompensasi dan tunjangan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi inilah ya, dari gambar ini mahasiswa diharapkan bisa mampu memahami ya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kompensasi dan juga tunjangan yang bisa diberikan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Ya. Kemudian ini ada banyak faktornya ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian nah ya, kita udah sampai ya di akhir materi kita. Jadi kalau kita recap ya materi kita yang sebelumnya ya, ada beberapa istilah yang harus kalian pahami ya, yang tadi kita bahas tentang yang pertama apa? Proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian ada yang namanya serikat pekerja. Kemudian yang ketiga Perencanaan sumber daya manusia. Oke, kemudian berikutnya analisis pekerja. Kemudian berikutnya Deskripsi pekerja. oke, kemudian Spesifikasi pekerja. kemudian ada yang namanya Rekrutmen. kemudian ada yang namanya Rekrutmen. kemudian proses Seleksi. kemudian proses Orientasi. kemudian sistem manajemen Kerja. kerja. Oke, ya kita udah kalau di akhir ya, di akhir materi ini ya, ini tadi istilah-istilah yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui ya tentang materi kita pada pertemuan 10 ini. Jadi inilah istilah-istilah yang harus kalian ketahui tentang manajemen sumber daya manusia ya. Sampai di sini di akhir kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang kurang jelas? Bisa dipahami semua? Bisa. Oke ya, terima kasih kalau udah paham semua. Kalau gitu Ibu akan kasih kuis nih, kuis ya, kuis tentang pertanyaan seputar materi kita pada hari ini. Yang pertama ya, proses yang dilakukan ya, proses yang dilakukan untuk menarik ya individu ya, menarik individu dari luar organisasi ke dalam organisasi. Itu disebut proses apa? Nah, coba Dinda. Rekrutmen. Ya, benar sekali. Ya, jawaban Dinda. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Kuis yang kedua, ya. Proses yang dilakukan untuk melakukan perkenalan terhadap seorang pegawai atau individu ini tentang job desk-nya, uraian pekerjaannya, unit kerja ataupun organisasinya kita sebut sebagai, nah coba Alia. Orientasi, benar sekali. Ya, oke. Demikian ya. Ya, untuk kuis kita pada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu juga sudah mengupload ya tugas di e-learningnya masing-masing. Silahkan dicek e-learningnya masing-masing. Nah, itu ada 2 tugas. Yang pertama tugas individu, kalian kerjakan ya, dikumpulkan minggu depan. Yang kedua adalah tugas kelompok untuk membahas soal kasus yang sudah disediakan. Ya, itu dikumpulkan. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama tugas, yang kedua oke, ya udah bisa dipahami. Baiklah, ya. Demikianlah ya kesimpulan kita dari materi pembelajaran pada hari ini. SDM itu merupakan aset yang penting ya, yang harus kita kelola secara cermat untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ya, kesimpulannya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya Ibu akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan ke-10 mengelola sumber daya manusia ya, untuk program studi kesekretariatan jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ya, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu.